Kamu harus berani gagal. Lah, jujur Bang, ya, memang saya tuh bukan apa-apa. Kalau saya lihat saya sekarang, saya belum jadi apa-apa memang. Tapi saya yakin nggak sedikit orang yang mau seperti saya. Nah, untuk menjadi kayak sekarang, cobaannya banyak banget Bang. Diomongin. Itu kan cobaannya ya? Ya perempuan ngapain gitu Ya ya. perempuan ngapain gitu kan? Ini cobaannya banyak banget lah. Diomongin orang, di nggak sukain, dimusuhin. Iya. Itu cobaannya gitu tuh Bang. Karena kan biasanya kalau kamu terlalu terang, ya kamu akan diredupkan gitu kan. Dan itu menjadi penyemangat saya untuk terus aktif, untuk terus bersuara, untuk terus menambah proses-proses saya, untuk terus berkarir lah di dalam dunia organisasi, di dunia aktivis. Itu sih motivasi saya. Omongan-omongan orang, jujur Bang, saya tuh sebelum di sini nih, banyak lah omongan orang tuh gak enakin. Oke teman-teman, kembali kepada podcast Titik Gigitan ya. Sekarang saya ditemani aktivis perempuan yang sangat luar biasa di era Gen Z teman-teman. Ya, ini sempat viral ya kemarin Kak Indah ini ya kan. Iya, dari segi itu keaktivisan perempuan Kak Indah menunjukkan kepekaan bahwa kita sebagai perempuan harus mencari perubahan, dan sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa aktif berbagai politik di kampus, di luar kampus ya, arti membaca situasi internal dan eksternal dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik kan gitu gitu. Maka menyuarakanlah suara rakyat yang tidak dipedulikan oleh bangsa ini atau negara ini, maka disuarakanlah sebagai aktivis perempuan. Di situ Kak Indah menjadi garda terdepan teman-teman ya. Maka di situ viral kemarin. Nah sekarang kita perkenalan Kak Indah dulu. Nah silakan Kak Indah. Halo teman-teman, kenalin aku Indah Laulia. Biasanya tuh abang kalau di lapangan panggil Indah aja sih. Ya. Kalau asal kelahiran emang lahir dari Pontianak sih Bang. Ya. Jadi kalau dinamika gimana di Pontianak tuh ya cukup mengerti lah kita sih sebenarnya. Dari Pontianak, sekarang masih kuliah sih Bang. Kuliahnya di semester 8. 8, wah luar biasa ya teman-teman. belum 2 digit kan belum. Artinya masih mau tahap penyelesaian lah ya. Insya Allah, doain ya. Oke Kak Indah, kalau kan di segi itu keaktivisan Kak Indah, sibuk juga kuliah, bener, kan? Bener banget. Sekarang jadi apa itu? Sekarang itu saya lagi aktif di organisasi internal sama eksternal sih Bang. Kalau di internal saya di BEM atau karena kita di YIN ya, YIN itu kita di DEMA Institut Agama Islam. Kebetulan posisi saya itu jadi Menteri Sosial Politik. Jadi memang kena sekali ya teman-teman. Jadi memang kalau kerjaannya turun ke jalan tuh inilah tugasnya Menteri Sosial Politik inilah. Jadi jangan heran gitu kalau ngeliat saya tuh sering turun ke lapangan, ngawal isu karena kebetulan juga Indah itu koordinator isu pusat BEM Kalimantan. Iya. Makanya sering ke jalan kita kan. Karena kalau dilihat media sosial itu yang nampak muka perempuan yang luar biasa menyuarakan suaranya lantang di situ gitu. Itu Kak Indah gitu ya. Enggak juga mah, banyak mas sebenarnya. Cuma mungkin karena kita nih perempuan ya, jadi kesorot banget nih. Kesorot gitu ya. Iya benar. Oke. Artinya jejak sampean di aktivis perempuan ini sangat luar biasa ya. Artinya iya, itu juga motivasi besar itu untuk perempuan-perempuan yang lain kayaknya, khususnya yang mahasiswa. Ya, yang di mahasiswa. Ya, keren itu, keren. Semoga sih ya, semoga bisa jadi motivasi lah buat teman-teman perempuan sekarang. Karena memang Bang, setiap turun aksi banyak sih, ada sih perempuannya, cuman nggak banyak. Nggak banyak. Ya. Tapi kita nggak bisa pungkiri sih Bang, memang didominasi oleh laki-laki sih sebenarnya. Iya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam kalian nanti ya. Oke. Kenapa seperti itu? Nanti mungkin kita bakal sharing-sharing. Ya, Oke. Bagaimana sih Kak Indah itu bisa terpanggil menjadi jiwa aktivis perempuan itu? Apakah ada role model di belakang Kak Indah gitu ya? Gimana? Bisa ceritakan Kak Indah? Boleh. Sebenarnya Bang, saya kan latar belakang pesantren ya. Saya tuh di pesantren Bang. SMP itu 3 tahun di Wali Songo di Pontianak, terus 5 tahunnya di Alamin. Jadi 8 tahun di pesantren.
yang lingkupnya agamis banget kan. Iya. Nah pas keluar itu sebenarnya nggak punya ekspektasi buat aktif di lapangan. Tapi kemudian saya itu orangnya perasa banget bang, saya orangnya perasa banget dan memang suka sama sejarah. Eh, Kalau gerakannya bener-bener pingin ngawal di jalan itu sebenarnya pertama kita ngelihat posisi perempuan minoritas ya di lapangan ya. Terus ini sharing bang ya. Saya itu di lain sisi ya bang, saya pernah menjadi korban pelecehan sebenarnya. Saya pernah jadi korban pelecehan yang kemudian disitulah yang memotivasi saya. Di situ kan saya aktif nih, aktif di dua organisasi internal dan eksternal. Dan saya lihat posisi perempuan minoritas. Itu nih pertanyaan saya, kenapa perempuan di situ minoritas? Apakah karena misalnya, karena Gen Z sekarang nih bang, mereka ini kan perempuan nih, biasanya mereka punya hubungan dengan senior-senior mereka, tapi kemudian ketika misalnya usai, ujung-ujungnya terbawa perasaan dan usai di organisasi. Nah, di sisi lain, saya juga tadi saya bilang kan saya kan korban pelecehan juga. Nah itu yang dorongan terbesar saya sebenarnya yang membuat saya ngawal ketidakadilan ini. Walaupun saya aktif, btw saya juga ini bang, saya anak pers juga, anak LPM Warta juga, yang jadi suka dekat lah dengan dunia tulis menulis. Iya. Saya tuh punya wadah sebenarnya buat cerita, buat ngangkat kasus ini, buat ngawal kasus ini. Cuma memang saya tuh nggak bisa cerita, nggak bisa ngomong. Saya sampai heran gitu dengan diri saya. Di sisi lain saya tuh di luar lantang banget nih, gitu kan. Tapi ketika saya menjadi korban pada saat itu, tapi udah lama banget sih itu, udah lama banget. Itu pas saya di semester 1-an gitulah. Dan posisi saya baru keluar dari pesantren ya kan, notabene. Jadi yang asing dengan hal seperti itu dan kemudian itulah yang mendorong terbesar saya untuk aktif di lapangan. Karena saya takutnya bang, ada junior-junior saya, adik-adik saya, dia menjadi korban, tapi dia nggak tahu gimana cara mengatasi kasus pelecehan ini. Gitu. Karena sebelum terjadinya pelecehan, sebenarnya kita itu bisa loh untuk menidakadakan itu, untuk sebelum terjadi kita bisa menghindari itu sebenarnya gitu sih bang. Jadi saya ingin ngasih tahu aja ke teman-teman, ke adik-adik saya, ada loh ini perempuan yang aktif. Kalau memang ternyata unsur emosionalmu di organisasi dan lain-lain, kamu bisa loh, ini lihat aku gitu. Jadi memang benar-benar pengen jadi role model sih buat adik-adik. Sih, bang. Amin. Menjadi contoh yang luar biasa ya. Dari dorongannya itu. Artinya pernah merasa dilecehkan gitu ya, benar. Sebagai perempuan gitu ya. Lah disitulah keberangkatan keaktivisannya. Iya benar. Ya artinya ada dorongan kuat gitu ya. Benar banget. Tapi di sisi lain abang, Indah itu memang dari SMP itu dekat dengan hal-hal berbau literasi. Jadi dia tuh dari SMP jadi suka nulis puisi, opini, cerpen, itu memang udah suka dari SMP. Cuman ya tulisan anak SMP pada umumnya pada saat itu ya nggak bagus-bagus banget, puisi nggak bagus-bagus banget. Tapi suka tuh nulis. Terus di SMP itu kan suka baca buku novel-novel gitu kan, novel-novel romansa. Nah di SMA itu mulai suka baca novel, tapi yang baunya sejarah. Buku-buku Eka Kurniawan, Lela Chudor itu mulai suka tuh. Jadi emang suka baca buku dari SMP itu. SMA kebangun lagi. Nah kebetulan SMA Indah itu abang ngedukung banget nih, ngedukung banget buat santri-santrinya yang suka baca buku. Banyak banget bang. Bahkan dunia Shopee, pas Indah duduk di kuliah, Indah lihat teman-teman baru megang dunia Shopee, aku udah selesai baca loh pas SMA gitu. Loh, kok orang-orang baru megang dunia Shopee ya? Aku udah selesai baca nih dunia Shopee pas SMA gitu. Ini emang sukanya literasi, jadi suka-suka hal-hal yang bau sejarah dan lain-lain. Orang tua juga dukung sih bang. Nah, kalau ada dukungan itu ya semangat kita tuh menambah gitu ya. Iya benar banget. Orang tua tuh dukung banget sih. Sebelum seviral ini, dulu sempat viral juga sebenarnya bang. Adalah beberapa case gitu kan, dan itu sempat biasa lah ya bazar-bazar ya ke orang tua. Dan orang tua tuh nggak pernah nyikapin, ngadilin anaknya, hakimin anaknya, nggak pernah. Orang tua nggak pernah. Bahkan ibu saya tuh ngebalasin, ada satu chat bazar yang dibalasin sama ibu saya. Jadi ibu saya tuh balasnya gini, kan banyak nih fitnah masuk banyak nih kan di WA ibu tuh banyak banget. Ibu malah balas,
Dia anak cerdas, dia tahu kemana langkahnya akan pergi. Jadi saya percaya. Ibumu ya chat Ibu, seperti itu. ibu itu balas chat buzzer gitu bang, kayak gila nih Kelas. keren banget nih ibu Oke, gitu. keren. Karena nggak semua orang tua itu ngerti posisi Iya, itu. betul. Ya kan? Artinya orang tuamu tahu posisi langkah kemana. Benar, ya benar kan? banget. Nggak Hanya pernah aku. sih, nggak pernah ngekang-ngekang gimana. Oke. Selama itu adalah ketidakadilan, silahkan. Dan BTW memang orang tua tuh suka baca buku juga bang. Oh, Ibu tuh suka baca buku. berarti memang apa ya? Ruang lingkup dari segi orang tuanya juga suka buku. Benar. Ibu tuh suka baca buku. Jadi baca-bacaan saya pun baca-bacaan sejarah sebenarnya dari ibu sih. Oh, Kayak keren. sejarah-sejarah nasional ya, kayak PKI, Gerwani, Komunis. Itu ibu banyak banget tuh bacaannya. Dan saya lah yang mewarisi bacaan-bacaan itu. Sehingga tergeraklah. Oh, ya. Nah, oke. Dan ada sedikit pertanyaan nih Kak Oke. Indah, kan. Apa yang sebenarnya mendorong Anda memiliki jalan aktivis dengan risiko yang dan tekanan sosial ya, yang enggak ringan seperti itu? Benar. Tadi kan sedikit disampaikan ya kan, ada dorongan dari sampean dan orang tua juga, gitu kan. Tapi dari segi tekanan sosial, gitu Ya ampun, banyak banget. tuh bisa diceritakan dari Bisa boleh. ya kan nggak mudah gitu. Ini Benar. perempuan. Kalau kita bicara laki-laki ya nggak, itu nggak jadi salah gitu. Ini perempuan yang tampil megang Toa ya, Oh, pegang mic, iya. pegang toa ke depan. nggak bisa ceritakan saya. Bisa. Jadi memang tekanan tuh banyak banget. Di sisi lain saya perempuan, tapi bang, saya itu cukup fair sebenarnya memandang gender itu sendiri. Saya cukup fair bang. Saya nggak pernah memandang gender A itu bisa satu, gender Iya. B bisa ini, bisa itu. Saya nggak pernah memandang itu. Bagi saya semuanya tuh bisa, semua orang bisa melakukan itu dan semua orang punya kesempatan. Tapi kan tergantung kemauan. Semua orang punya kesempatan kan. Iya. Tapi tergantung dia mau atau enggak. Nah memang ancaman itu banyak sekali. Tapi lebih sakit hati saya, lebih miris lagi kalau misalnya saya ngelihat ketidakadilan itu loh. Ketidakadilan. Iya benar. Oke. Karena gini bang, negara ini kan negara demokrasi ya. Iya betul. Bagi saya demokrasi ini dia mengalir bersama lapisan paling bawah masyarakat. Itu demokrasi itu. Nah kita sebagai oposisi yang punya peran, kita punya peran loh. Kita sebagai mahasiswa ini loh punya peran. Orang-orang oposisi inilah yang kemudian menghidupkan demokrasi kita, gitu. Jadi kalau memang ternyata saya melihat kalau memang pemerintahan ini tidak mau tidak mau dikomentari, tidak mau dikritik, ya untuk apa gitu tuh kan? Iya. Peran kita sebagai oposisi ya itu bang, di situ bang. Kita sebagai social control kan, untuk memastikan bahwasannya ya negara ini baik-baik saja. Karena bang, kalau tidak ada orang-orang yang oposisi, tidak ada orang-orang seperti kita, negara itu tidak akan tahu bagaimana rakyatnya di bawah. Negara tidak akan tahu gimana menjeritnya orang-orang kelaparan itu. Negara nggak akan tahu masalah-masalah seperti itu. Mereka nggak akan tahu karena mereka memang sibuknya ya di kursi-kursi itu. Iya betul. Iya kan? Jadi bagi saya penting lah kita ini. Artinya kalau kita nggak ada buka suara terhadap pemerintahan gitu ya, kawan. Artinya kita sebagai mahasiswa gitu ya, harus peka terhadap isu sosial yang ada. Harus peka. Kan? Karena kalau bukan mahasiswa lagi siapa gitu Benar, yang mengawal benar. suara-suara Iya yang benar. menjerit dari rakyat tersebut. Kan ada istilah kan, suara rakyat suara Tuhan ya kan. Suara mahasiswa suara rakyat suara Tuhan. Iya. Iya kan, berarti kita lagi ngawal suara Tuhan ya. Ya bang, emang tugas mahasiswa sih mengawal hal-hal seperti itu. Cuman sayang sekali kalau makin kesini saya lihat Gen Z itu makin makin mulai apatis nih bang, mulai nggak peduli nih gitu. Nanti kalau misalnya bahan pokok naik misalnya atau pulsa naik, harga kopi naik, baru aneh gitu kan, baru bertanya-tanya kok kopi makin naik nih, pajak naik nih, gini-gini. Loh, kamu tuh harus tahu ini bagian dari politik loh, gitu kan. Betul. Nah Gen Z itu banyak seperti itu bang. Nah yang kita tidak mau mereka itu terus tetap berada pada posisi yang nyaman. Maka kalau semuanya
hari ini Gen Z ya nggak peka terhadap itu, kita juga dibodohi di situ. Benar Ya kan? banget. Apalagi ini cuman sekolah aja kita lihat-lihat di media sosial, oh kayak gini dan sebagainya, sehingga timbullah kekecewaan. Tapi dia nggak berani tampil bahwa kita udah dibodohi oleh Benar. negara kita sendiri gitu ya, Iya kan? dijajah negara kita sendiri Benar. gitu ya. Apalagi nih Gen Z nih Bang, banyak ini apa ya sekarang istilahnya itu standar TikTok gitu-gitu tuh. Nah itu tuh Bang, kalau Gen Z itu terlalu banyak standar TikToknya. Saya bertanya-tanya, kenapa sih harus distandarin? Hmm. Seolah-olah kalau misalnya kamu mau cantik, kamu harus pakainya seperti ini misalnya. Mau hubungan harmonis, harus seperti ini pemberiannya. Itu kan standar TikTok banget gitu. Jadi seolah-olah Gen Z itu gak punya pendirian. Kita tahu Gen Z ini di tengah tekanan dan nanan, kita tahu itu gitu. Tapi yuk nggak bisa, cuman stay aja, cuman diem di tempat aja nggak bisa. Nggak bisa, betul. Iya. Jadi apalagi ya sekarang ya, kita nggak menyalahi AI Bang ya. Kita cukup respect dengan AI dan lain-lain. Cuma memang hal yang terjadi pada saat ini, yang memang dilihat adalah Gen Z ini dia mau jadi. Misalnya ngeliat saya bisa megang toa, ngeliat saya bisa di jalanan dan lain-lain. Itu pasti mereka langsung nanya, Kak gimana sih Kak, biar kayak kakak mau juga dong kayak gitu. Lah, aku ini di jalanan, saya ini di jalanan udah dari semester 1 loh. Gitu. Saya di jalan dari semester 1 Bang. Semester 1 itu saya cuma ngamatin, oke, orasi seperti ini, kalau konsolidasi itu yang dibahas ini, isunya seperti ini, kajiannya ini yang dikaji lah undang-undangnya. Itu saya dari semester 1 ngikutin hal itu. Dan kemudian saya bisa bilang toa, itu di semester 3, 4 gitulah. Dan itu dari hal yang jelek dulu, dari yang nggak bisa dulu, yang gugup gitu kan. Kan Gen Z pinginnya, aku langsung pingin bisa nih kayak Kak Indah nih. Oh nggak bisa dong. Proses. Yang mahal dari hasil itu kan bukan hasilnya, iya, betul. tapi prosesnya. Iya. Kan, ya. Belajar dulu kan, langsung jadi nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin dong. Kan Gen Z gitu siap. kan. Sekarang tuh apa-apa mau langsung jadi. Misalnya, nah saya juga MC Bang. Kak Indah mau teks MC dong. Kak Indah mau gini dong. Ya ampun. Kamu mau langsung teks MC-nya nih, gitu. Kamu tanyain dong prosesnya gimana, step by stepnya gimana. Gak bisa dong langsung kamu tanya teksnya. Bahkan Bang, adik-adik saya itu biasanya mau sambutan pun masih minta kata sambutannya dong. Kayak ya ampun, bukan cuma adik-adik saya ya, biasa ada lah ya orang-orang yang nge-DM gitu-gitu. Yeah. Kamu kata sambutan nanya ke aku gitu. Yang ngasih kata sambutan kau, iyo ya, kok nanya ke gua gitu. Karena gini kayaknya sekarang itu hilangnya literasi, ya kan, hilangnya literasi sehingga bacaan itu ya Gen Z ya hari ini disitulah nggak ada wawasan yang harus dikembangkan. Kalau bacaannya literasinya bagus, semakin bagus ya. Dan baca buku-buku yang kritis, baca buku yang bisa membangun diri dia gitu kan, sehingga mindset dia berubah. Iya kan? Nah Contoh, itu lagi kurang suka baca buku lagi nih iya, ya. Kan? Contoh sampean gitu ya. Sampean saja kan juga dari sih. awal ruang lingkup dari segi orang tua, ya kan suka sejarah gitu. Berarti literasi itu dikembangkan sehingga kalau kita banyak baca buku itu kan apa ya, cara kita ngomong, cara mindset kita itu berubah lain dengan orang yang tidak baca buku. Iya benar. Kan? Yang butuh sih literasi Bang. Ya, literasi. Baca buku itu penting banget sih. Iya, karena menambah wawasannya. Benar Oke. banget. Ini lagi Kak Indah. Kan? Apa itu? Apakah perjuangan perempuan ini, aktivis hari ini lebih banyak didukung atau justru masih diremehkan oleh masyarakat Kak Indah? Oke. Kalau gerakan aktivis sendiri Bang, ini kita mengesampingkan ini ya, bukan laki-laki perempuan ya, kita kesampingkan hal-hal itu. Khususnya kita yang turun di jalan Bang, memang punya pandangan negatif dan positif sih, plus minus ya kan, biasa lah ya. Khususnya di kacamata masyarakat. Masyarakat kan kalau misalnya kita turun aksi bilangnya macet lah, gini lah gitu kan ya Bang. Iya. Apa yang sih demo nggak bakal didengar kok gitu-gitulah. Iya betul. Lah, kan banyak nih orang tuh mikir sekarang kamu mendingan aksi media sosial aksi digital aja lah, melalui media sosial aja lah. Jadi aku tuh mikir, Bang, saya tuh mikir kalau memang
kita bisa akses dari sosial media, memangnya followers kita berapa sih? Followers kita berapa sih yang bisa sampai di-mention, bisa dilirik oleh orang-orang istana? Kalau bukan artis-artis bang, yang mention, yang notice gitu tuh loh. Saya pikir nggak bakal dilihat mas sama istana bang. Followers kita berapa sih? Iya kan, kalau memang di media sosial. Jadi kalau turun aksi ke jalan, bagi saya itu adalah langkah terakhir sebenarnya, langkah terakhir bagi mahasiswa ketika damai itu tidak kita dapat. Gitu sih bang. Memang plus minus. Cuman kan hal-hal yang kita perjuangkan di jalan itu mungkin akan menyebabkan kemacetan, tapi kan itu hanya 1 hari, nggak nyampe 1 hari mah, paling mah berapa jam. Tapi kan hal yang kita perjuangkan itu untuk anak cucu kita, betul, iya kan, untuk masa depan negara kita, dan itu pasti akan merasakan kok, anak-anak pun untuk merasakan. Misalnya sekarang kalau misalnya harga air mahal kan pasti kita bertanya kenapa harga air mahal. Nanti kalau misalnya kita punya anak, pasti bakal ini kan ngaruh nih ke ekonomi bang. Iya kan. Sekarang dulu nggak bisa bersuara kita, sampai sekarang kita bisa bersuara, itu kan pasti dipertanyakan mahasiswa dulu seperti apa sih. Gitu kan. Kalau ternyata nanti berapa tahun kemudian ternyata suara kita nggak bisa bersuara melalui aksi demonstrasi di jalan, tentunya mahasiswa saat ini ditanya, mahasiswa dulu ngapain sih, anak muda zaman dulu ngapain sih, kok bisa sih di zamanku nggak bisa turun ke jalan. Itu kan pasti menjadi pertanyaan. Artinya kalau semua kita stagnan di situ, nggak ada demonstrasi dan sebagainya, gitu. Masyarakat merasa resah gitu. Lah di situ padahal mendukung besar kan, mendukung sebenarnya masyarakat suaranya gitu ya. Apalagi yang di kampungan gitu. Ya benar sih. Iya kan? Tapi kan banyak juga sih sebenarnya yang dukung dengan kita. Apalagi kondisi negara kita sekarang. Betul. Lagi kasus-kasus MBG kemarin yang kita suarakan. Sudah mulai banyak lah dukungan-dukungan. Cuma memang ini PR besar sih bagi mahasiswa, bagi kita, bagi aktivis yang turun ke jalan. Bagaimana kita memberi pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat ini paham. Karena PR-nya bang, ketika masyarakat resah dengan kita, dengan hadirnya kita untuk turun ke jalan, itu PR bagi kita sendiri sebenarnya. Karena tugas pemahaman itu adalah tugas kita. Iya benar. Gitu sih sebenarnya, dan itu saya rasa itu tadi PR kita bersama lah sebagai mahasiswa, karena kita turun ke jalan kan, tentu tapi kan kampanye itu bang, setiap kita turun ke jalan kita kan pasang flyer ya bang ya, masang pamflet biasanya di sosial media, dan itu kita selalu mencantumkan tuntutan kita biar masyarakat paham, oh ini loh yang dituntut, ya paling tidak keluarga kita lihat. Paling tidak kalau misalnya keluarga kita lihat, nanti bisa dibicarakan dengan tetangga dan keluarga-keluarga lain, dan itulah yang memberikan pemahaman-pemahaman. Ya kita mulai dari langkah-langkah kecil lah bang sebenarnya, gitu sih. Karena kalau kita lihat sejarah aktivis dulu itu sampai menjatuhkan presiden, itu mahasiswa, bayangkan. Iya benar. Artinya sekarang kan yang era hari ini mahasiswa hari ini benar, itu kurang kepekaan tersebut. Jiwa-jiwanya itu di ranahnya sekarang dialihkan oleh teknologi ya, benar banget. Apalagi bang, nih kalau ngomongin soal perempuan nih bang ya, perempuan ini kan dia dominan ke perasaannya. Kita nggak ini bukan ngomongin perempuan terlalu pakai hati, nggak sih sebenarnya. Memang secara kodrat perempuan itu memang dia menggunakan perasaan lah. Nah kalau laki-laki memang dia secara pikirannya, otaknya kan yang kerja kan. Nah itu memang unsur kodratnya seperti itu, dan kita nggak bisa nafikin itu. Cuma bang, tapi kan bagaimana kemudian perasaan dan akal kita itu bisa bekerja sama untuk menentukan pilihan. Karena jujur bang, apapun yang Indah ambil saat ini itu adalah keputusan yang Indah ambil untuk masa depan Indah. Misalnya nih, aku nanti di umur sekian aku mau jadi menteri, misalnya aku jadi menteri. Langkah-langkah apa sih yang aku ambil dari sekarang ini? Jadi semua apapun yang Indah ambil hari ini itu untuk menunjang bagaimana masa depan aku nanti. Nah, dan itu yang harus dilihat oleh anak muda sekarang. Iya, karena apapun yang diambil saat ini, ya inilah masa depanmu. Betul. Kalau kamu cuma misalnya kamu mager-mageran sekarang, nah
BTW Bang, Indah itu dari semester 1, bahkan Indah itu jarang loh ngumpul sama teman-teman seangkatan Indah. Ngumpul-ngumpul mah kita, sosialisasi, berteman-berteman, akrab-akrab. Cuma memang jarang Bang, Indah lebih memang suka ngumpul sama senior-senior yang memang tapi dia punya wawasan Betul. gitu. Kalau orang bilang, kan banyak nih anak-anak sekarang nih bilangnya aku nih anak introvert loh, aku nih anak gini loh, sehingga mereka nggak mau bersuara Bang. Iya kan? Iya. Mereka sekarang gitu loh. Bagi Indah juga anak introvert kok Bang. Karena dari SMP SMA tadi, kalau Indah setiap baca buku Indah sendiri Bang. Indah setiap megang mic itu tetap gemeteran kok, dan itu adalah hal yang wajar bagi Indah. Gitu. Yeah. Aku tuh orangnya introvert banget. Cuma kemudian aku bagaimana melawan itu? Apa yang menjadi kekuranganku hari ini, itulah yang menjadi kekuatanku saat ini. Gitu tuh loh. Kalau kelemahan aku adalah aku nggak bisa ngomong, itu yang akan menjadi kekuatan aku. Itu yang akan mendorong aku. Seharusnya anak muda sekarang tuh begitu Bang. Apalagi di perempuan. Perempuan ini Bang, dia begini. Kita ini ya sedikit sharing-sharing lah ya. Betul. Ini hostnya cowok soalnya nih. Ini perempuan ini gini Bang. Misalnya kalau mau pergi rapat, ini dari skala kecil lah, di organisasi deh mau pergi rapat, dia pasti bingung nih, dia pasti milih dulu, aku lebih baik nge-scroll TikTok atau aku pergi rapat ya, aku lebih baik tidur atau pergi rapat Betul. Iya kan, atau aku lebih baik ya tadi lebih mager-mageran dia di rumah dia daripada aku turun aksi panas-panasan skincare, ya ampun apa sih gitu kan. Ini perempuan gitu, apalagi Bang, kedua ini perempuannya, perempuan tuh kalau nggak ada temennya, misalnya dia mau pergi aksi tapi nggak ada circle-nya, dia nggak pergi Bang. Gitu tuh, kita nggak bisa nafikin itu, memang faktanya seperti itu kok. Iya nggak, makanya cewek tuh apa-apa butuhnya circle, teman-teman, dan itu fakta lapangan seperti itu. Oke, misalnya aku nggak gitu, kamu nggak gitu, berapa banding berapa? Iya kan. Jadi ya wajar aja kalau memang ternyata fakta lapangannya perempuan lebih sedikit di lapangan. Ketika aksi perempuan lebih sedikit, ketika ngomongin isu iklim perempuan lebih sedikit gitu. Tapi sekarang banyak ya Bang ya, udah mulai banyak lah sekarang. Udah mulai banyak. Artinya pergaulan itu kan perlu juga ya. Perlu banget lah, lingkungan kan. Karena kalau saya singkat gini, Kak Indah. Jadi kalau singkat dari cerita sampean dari pergaulannya, bacaannya, BTP. Apa itu? Bacaanmu setiap hari apa, tontonanmu setiap hari apa, pergaulanmu setiap hari apa. Bener. Seperti apa pergaulanmu, bacaanmu mengubah mindsetmu atau menjatuhkan mentalmu? Benar. Tontonanmu yang positif atau negatif kah? Ya kan? Ya benar. Di situ kan itulah yang membuat pembangunan moralitas dan kualitas kita. Benar banget. Mentalitas butuh kualitas dong. Betul. Ya kan? Artinya di situlah kan dari pergaulan Kak Indah, ya kan? Walaupun dengan teman-temannya itu kan nggak melupakan, tapi mencari wawasan baru, pergaulan baru dengan abang-abang yang punya lebih pengalaman. Iya benar. Ya kan, lebih pengalaman di situ. Artinya juga terdorong, ya kan, bermotivasi di situ. Benar. Karena banyak kan Bang wadah kan Bang. Iya. Gen Z itu nggak kekurangan wadah. Anak muda sekarang itu nggak kekurangan wadah untuk bergerak, wadah untuk menuangkan pikirannya, nggak kekurangan wadah. Cuma bagaimana kamu mencari wadah itu saja. Ah, itu yang salah kan. Itu. Ini kan kata-kata gini nih, anak-anak nih Bang berorganisasi, anak-anak nih mau ikut organisasi. Dia punya tujuan sendiri nih Bang, punya tujuan masing-masing untuk public speaking lah, relasi lah, dan lain-lain lah ya Bang ya, keilmuan gitu-gitu kan, sering banget kan kita dengar kan gitu. Tapi kan menjadi pertanyaan, kalau kamu lapar, kamu ngambil nasi sendiri atau kamu diambilin nasi? Iya kan? Ya masa skill public speaking datang sendiri Bang, relasi datang sendiri, nggak semudah itu public speaking, belajar. Relasi itu nggak bicara seberapa banyak kegiatan yang kau pergikan, yang kamu ikuti. Relasi itu bicara tentang seberapa bervalue kau, seberapa bernilai kau pada kegiatan itu. Percuma misalnya kita ikut 10 kegiatan, 10 seminar, tapi kita cuma jadi penonton. Dapat nggak kira-kira relasi? Dimension nggak kira-kira sama orang? Enggak. Nah, anak muda sekarang tuh mikirnya seperti itu. Jadi seolah-olah ketika dia ngikutin organisasi, dia nggak dapat apa-apa. Padahal dia punya wadah itu, cuma dia nggak mau ngambil itu. Nggak mau ngambil resiko, mah. Kamu harus ngambil resiko. Kamu harus berani gagal. Lah, jujur Bang, ya, memang saya tuh bukan apa-apa. Kalau saya lihat saya sekarang, saya belum jadi apa-apa memang. Tapi saya yakin
nggak sedikit orang yang mau seperti saya. Nah, untuk menjadi kayak sekarang, cobaannya banyak banget, Bang. Diomongin. Itu kan cobaannya ya. Ya perempuan ngapain gitu Ya ya. perempuan ngapain gitu kan. Ini cobaannya banyak banget lah. Diomongin orang, di nggak sukain, dimusuhin. Iya. Itu cobaannya gitu tuh, Bang. Karena kan biasanya kalau kamu terlalu terang, ya kamu akan diredupkan gitu kan. Dan itu menjadi penyemangat saya untuk terus aktif, untuk terus bersuara, untuk terus menambah proses-proses saya, untuk terus berkarir lah di dalam dunia organisasi, di dunia aktivis. Itu sih motivasi saya. Omongan-omongan orang. Jujur Bang, saya tuh sebelum di sini nih, banyak lah omongan orang tuh gak enakin. Oke. Terbentur kan Terbentur. kalau katakan Malaka. Ini jangan kamu terbentur malah kesandung, jangan dong. Kamu harus terbentuk, nggak boleh. Harus terbentuk. Harus terbentuk. Pola pikirannya, Benar. tingkah lakunya, public speaking dan sebagainya, betul. Oke, Kak Indah, terakhir Apa tuh? pesan untuk aktivis-aktivis perempuan yang lain di sana, khususnya di Gen Z, perempuan-perempuan Gen Z, mahasiswa sekarang ini. Pesan untuk mereka supaya juga sama-sama mendorong, ya. Karena aktivis perempuan ini memang nggak banyak ya. Tapi kita sebagai perempuan harus menyuarakan perempuan juga dari terteban, gitu ya. Benar. Biar lebih Oke. gitu ya. Bingung juga sih sebenarnya ya. Pesan saya ya buat siapapun itulah. Kalau kamu perempuan yang lihat ya boleh lah ini. Jangan terlalu mengedepankan perasaan, pakai juga akalmu. Jadi perasaan dan akal itu harus saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu keputusan yang baik. Jangan muluk-muluk kamu ngelihat hasilnya seseorang. Kamu lihat prosesnya orang itu. Harus saling support, apalagi sama-sama perempuan. Kalau kamu ngelihat A bisa, si A bisa, kamu juga harus bisa. Jangan malah dijadikan itu sebuah tantangan yang buat kamu malah nggak mau nyoba. Jangan, gitu. Harus coba itu. Sesakit apapun, sesulit apapun, kalau kamu mau seperti dia, kamu harus melalui proses seperti itu. Iya, betul. Gitu. Karena tadi, yang mahal dari hasil adalah proses. Dan kamu harus melewati proses itu. Oke. Gitu. Jadilah perempuan yang smart. Kelas, Jangan ya? cuman karena kalau jadi cantik nih Bang, kalau cantik skincarean kamu bisa. Oplas bisa kamu mah. Jadi cantik tuh gampang banget Bang. Iya, betul. Tapi yang smart, yang intelek, yang wise, yang bijaksana, kamu nggak akan dapet Pak. Kamu dapat di mana? Gitu Betul, sih. betul. Oke, teman-teman ya. Itulah sedikit kita bincang-bincang dengan Kak Indah Aramia ya, sebagai aktivis perempuan era Gen Z hari ini. Maka saya dapat mengambil dari kesimpulan dari Kak Indah ada tiga kalimat yang sangat menarik. Ya, yaitu XXX. Itu seperti apa? Ekspektasinya, experience-nya ya, dengan dari eksperimennya. Bener banget. Dari experience dia belajar di situ, belajar dari eksperimennya di situ. Untuk apa? Karena melihat dari ekspektasi nanti ke depannya seperti Bener. apa saya. Kalau nggak mulai hari ini, nggak bisa. Gak bisa. Jangan ekspektasimu tinggi, Nah, tapi kamu mencobanya hanya di situ-situ aja. Betul. Percobaanmu cuma di situ-situ aja. Percuma ya, Bang. Iya, betul. Mimpi tanpa penanggalan itu omong kosong. kosong. Maka teman-teman Gen Z hari ini harus lebih kreatif, inovatif, aktif. Ya. Oke, salam dari Saiful Titik Gigitan.